Terus Pak, Swastiastu Pak. Karena dasarnya di kampung itu udah lihat udah ada lahan kerja juga nggak ada, nipis sekali gitu. Punya tanah dikit hanya beberapa arah itu cuman tidak cukup rasanya gitu. Makanya latar belakangnya Bapak mau merantau ke Denpasar juga gitu. Mulai merantau mungkin dari tahun 70-an dah merantau gitu. Tapi keluar masuk dak tetap gitu ya, karena namanya cari nafkah itu dak selamanya cuma hanya beberapa hari gitu, 1 minggu, 2 minggu udah capek itu udah pulang lagi gitu. Wayan Madias saat ini usianya kira-kira 68 tahun. Tak ada catatan otentik tentang waktu kelahirannya. Semuanya hanya kira-kira saja. Yang jelas dan pasti adalah dia orang Bali asli yang lahir di desa Terunyan. Tinggal di Terunyan mungkin kalau hitung orang Balinya itu tuh sampai dari bapak sampai kakek sampai Klempiung, Buyut, Kelap itu udah semuanya di Terunyan. Terunyan adalah desa kecil di tepi Danau Batur. Danau yang terbentuk dari 2 letusan Gunung Batur purba pada 29.300 tahun dan 20.150 tahun yang lalu. Letusan besar tersebut menghasilkan bentang alam yang memesona. Selain memunculkan danau dengan luas 16 km persegi, anak Gunung Batur Purba pun tumbuh di sisi barat desa Terunyan. Saat ini kawasan Gunung Batur tak lagi kawasan desa yang sepi. Desa-desa di kawasan Gunung Batur ramai pelancong dari seluruh dunia. Dan Terunyan adalah salah satu desa yang juga disinggahi pelancong. Wisata yang ke Terunyan, yang masuk ke Terunyan tuh mungkin awal masuk ke Terunyan tuh sekitar tahun 75 udah masuk udah masuk udah 75 udah rame itu loh, udah ada penyeberangan itu. Orang Indonesia saja ada masuk yang banyak, tapi banyak juga orang luar. Komunitas Terunyan adalah penduduk asli Pulau Bali atau biasa disebut sebagai Bali Mula atau Bali Mule. Orang Terunyan percaya bahwa leluhur mereka turun langsung dari langit ke bumi Terunyan. Sebelum masuknya Majapahit ya ke Bali, itu sebenarnya Bali itu dulu ada semacam komunitas-komunitas yang berdiri itu secara independen. Jadi mereka bisa bernegosiasi dan mempunyai posisi tawar dengan kerajaan. Salah satu desa Bali Mule yang menurut pandangan saya itu sangat penting itu adalah di daerah Kintamani ya. Di daerah dulu itu sebenarnya namanya adalah Cintamani. Jadi ladang tempat untuk semacam kesucian, tempat untuk orientasi spiritual dan lain sebagainya. Nah, ya konon katanya dalam catatan prasasti itu berdiri pertapaan Buddha di sana. Jadi memang Bangli khususnya dan Kintamani itu memang daerah Cintamani Mall itu memang daerah-daerah semacam peseraman ya, daerah-daerah tempat ilmu pengetahuan disemaikan, kemudian religiusitas juga diusung oleh komunitas-komunitas asli. Satu hal yang paling mencirikan tradisi Bali Mula adalah upacara kematian. Hari ini, duka menyelimuti keluarga Jerusaeng Sumada.
Anak laki-lakinya meninggal pada usia 36 tahun. Kematian adalah perjalanan menghadap kepada Sang Pencipta. Penentuan waktu penguburan ditentukan oleh tetua desa dan disetujui oleh keluarga. Waktu penguburannya pun ditentukan 5 hari setelah kematian. Warga Banjar bergotong royong menyiapkan pengantaran jenazah ke kuburan. Sekarang ini akan dia dikuburkan di Semengude atau di tempat kuburan mudar. Oh, jadi rangkaian-rangkaian ambil dari sekarang ini. Semua Banjar Desa Trunyan ini atau semua ikatan keluarga saya yang ada di Desa Trunyan ini semua hadir ke sini. Nanti setelah akan dia sudah diantar ke kuburan, saya kira semua masyarakat Trunyan yang ada di Trunyan ini, terkecuali dia ada halangan begini begitu, juga akan ikut ke sana mengantar. Setelah semua sarana dan persiapan selesai, biasanya warga memiliki waktu jeda sebelum proses pemakaman menuju kuburan dilakukan. Doa untuk jenazah pun terus dihaturkan, baik dari pihak keluarga maupun tetua desa. Para laki-laki bertugas menyalakan api sebagai perwujudan cahaya bagi yang meninggal untuk memulai perjalanannya menuju Sang Pencipta. Sedangkan para perempuan menyiapkan beras yang nanti akan ditebarkan selama prosesi pengantaran jenazah. Penebaran beras bermakna sebagai bekal arwah dalam perjalanannya menuju Sang Pencipta. Tempat pembaringan jenazah diberi lubang sekitar 10-20 cm agar tidak mengalami pergeseran akibat kontur tanah perbukitan yang tidak rata. Jenazah kembali dimandikan agar suci memulai perjalanannya. Pakaian, makanan, dan uang koin diletakkan di sisi jenazah sebagai bekal menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa. Menurut kepercayaan Trunyan, semakin cepat mayatnya lapuk, maka makin cepat pula arwah kembali menghadap Ida Sang Hyang Widiwasa.